pakaian, menjaga kebersihan tempat tinggal ataupun tempat ibadah. Nah, oleh karena itu saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu suci badan. Anak-anak sekalian, setiap hari kita diajarkan untuk mandi. Itu adalah salah satu untuk menjaga kebersihan. Memotong kuku, potong rambut, rambutnya disisir yang rapi. Dan ketika beribadah kita juga diajarkan untuk berwudu dengan baik dan benar. Oleh karena itu, maka dianjurkan bagi anak-anak sekalian untuk selalu menjaga kebersihan badan, kebersihan tubuh. Ketika tidak mandi maka akan terasa gatal ataupun lain sebagainya. Ketika setelah mandi maka akan terasa segar. Menjaga kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. An-nazafatu minal iman. Allah menyukai kebersihan. Allah suka keindahan. Orang yang bersih dan indah dipandang maka akan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika buang air, baik itu air besar ataupun air kecil, kita harus dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Adab-adabnya juga dijaga. Yang pertama, ketika buang air itu dianjurkan di tempat yang sepi atau WC, toilet dan lain sebagainya. Tidak di tempat yang ramai. Kalau di tempat yang ramai itu tidak beradab. Jadi harus menjaga adab sopan santun dalam bersuci. Begitu juga tidak dianjurkan untuk menghadap kiblat ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Jadi ke arah utara atau arah selatan ketika buang air besar ataupun kecil. Adab selanjutnya yaitu ketika bersuci atau membersihkan cebol itu dianjurkan dengan menggunakan tangan kiri. Dengan tangan kiri biar bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Bisa digunakan ketika makan menggunakan tangan kanan, dan untuk yang kiri digunakan untuk bersuci. Nah, begitu juga ketika anak-anak misalnya sudah akil balik, ketika berhadas besar. Untuk laki-laki itu berhadas besar keluar mani atau mazi. Ya. Jadi wajib dibersihkan badannya. Bagaimana caranya? Caranya dengan mandi wajib, mandi besar, mandi janabah. Ya. Dengan mandi besar, berwudu, niat berwudu dan langsung mandi, menyiram seluruh anggota tubuh. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardhan aw ala safarin aw jaa ahadukum minkum minal ghaithi aw lamaskumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini dijelaskan orang yang beriman itu percaya kepada Allah. Apabila kamu berdiri dalam melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu. Di sini dianjurkan ketika hendak sholat untuk
membasuh wajah dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ingat ketika berwudu itu tangan sampai siku. Ketika kaki sampai mata kaki, bukan hanya telapaknya saja atau jari-jarinya saja. Jadi harus ingat ketika berwudu harus baik dan sempurna. Jika kamu sakit dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik. Jadi ketika tidak ada air untuk mandi besar ataupun untuk berwudu, maka dianjurkan untuk bertayamum. Usaplah wajahmu dan tanganmu. Jadi tayamum itu hanya wajah dan tangan dengan debu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan. Sesungguhnya Allah itu memudahkan setiap umatnya, umat Islam untuk beribadah. Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Al-Maidah ayat 6. Selanjutnya yang kedua, suci pakaian. Pakaian juga harus suci, bersih, dicuci. Jika tidak dicuci maka akan kelihatan kotor. Anak-anak, tolong perhatiannya sekali lagi. Ketika khutbah silakan didengarkan, nggak boleh main-main. Sekali lagi, silakan tenang. Bisa tenang? Suci pakaian. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisan. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Al-A'raf ayat 32. Jadi pakaian merupakan sebagai untuk penutup aurat. Laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut, ya. Jadi harus memakai pakaian. Tapi sekarang sudah memakai semuanya. Beda kalau zaman dahulu, zaman purba ataupun zaman sebelum adanya pakaian masih setengah-setengah, atau bahkan di daerah lain masih menggunakan pakaian yang setengah-setengah, ya. Sekarang yaitu harus bersuci, harus suci pakaiannya, karena syarat sholat sahnya itu dengan cara bersuci, terutama ketika kencing. Biasakan ketika kencing anak-anak celananya diangkat, ya, biar tidak kena najis, dilipat. Kalau langsung masuk WC langsung kencing, tidak dilipat, nanti ditakutkan percikan air kencingnya akan kena celana, dan ketika kalian sholat akan membuat tidak sah sholatnya. Wasiyabaka fatahhir warujza fahjur. Dalam ayat lain, dan bersihkanlah pakaianmu dan jauhilah perbuatan yang kotor. Al-Mudaththir ayat 4 dan 5. Pakaian harus bersih, rapi, baju dimasukkan, sopan, ya. Tidak hanya bersih tapi juga harus sopan, baik laki-laki dan perempuan. Kalau ada adik atau mbak, diingatkan berpakaian yang baik, bersih, sopan, enak dipandang. Terus selanjutnya, suci tempat. Tempat harus suci, seperti tempat ibadah, tempat sholat, pakaian sholat. Rumah juga harus suci, bersih, kamar tidur, kelas, dan lain sebagainya. Semuanya harus dibersihkan. Ketika kita menemukan tempat yang kotor,
Apakah anak-anak akan betah di tempat tersebut? Dirasa tidak. Pasti kalian akan risih. Begitu juga kelas. Kelas kotor, gak usah nunggu piket. Kalau ada di bawah laci ataupun di bawah meja, kursi kotor, dibuang di kotak sampah. Itu adalah menjaga kesucian, kebersihan. Bersih itu sebagian daripada iman. Orang yang beriman pasti akan bersih. Begitu juga tempat sholat. Tempat sholat harus bersih dari kotoran hewan. Misalkan ada kotoran cicak, itu jangan ditempati, harus dibersihkan terlebih dahulu karena akan menjadi najis dan membatalkan sia-sia sholatnya. Ya. Bagaimana kalau tidak tahu? Kalau tidak tahu bisa dimaafkan. Tapi kalau tahu, sholatnya lebih baik diulang. Apalagi tadi ketika ke WC kencing itu harus dinaikkan, biar celananya dinaikkan, dilipat, biar tidak ada najis yang nyiprati celana. Ya. Selanjutnya dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim, la yuqbalu sholatan bighairi tahura. Allah tidak akan menerima sholat yang tidak dengan bersuci. Jadi ketika sholat itu harus berwudu. Kalau tidak berwudu tidak akan sah sholatnya. Kalau wudunya tidak sempurna, sholatnya juga tidak akan sempurna. Jadi wudulah dengan baik dan benar. Ya, tidak hanya yang penting basah, muka, kuping dan lain sebagainya. Jadi harus berurutan dengan niat dibasuh muka, basuh tangan sampai siku, kepala, kuping, ya, kaki sampai mata kaki. Dibiasakan dari anak-anak kalian di sekolah. Nanti akan menjadi kebiasaan kita di kemudian harinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'a bi zikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.